Di video ini gue akan kasih tahu kalian fakta bahwa artis atau public figure yang kalian lihat di internet, sosial media, di TV, rambutnya bisa bagus, itu sudah diatur, sudah disetting, ada hairstylist di belakang layar mereka. Attention to detail. Nah, sedangkan kalau terlalu banyak, takutnya Mau ngapain gitu? Kancing. Gue bercanda kok. Selamat menonton. Oke, jadi beberapa hari yang lalu gue dapat panggilan untuk menata rambut dan nyukur juga Jeffrey Nicole untuk kebutuhan iklan dari produk rambut Gatsby yang baru, yaitu Balm Cream. Oke, teman-teman, jadi malam ini gue dapat panggilan cukur dadakan ke Bandung untuk nyukurin salah satu aktor, model, terus juga bintang iklan, pokoknya semuanya, Jeffrey Nicole. Kenapa malam-malam berangkatnya? Karena syutingnya itu dia ngambil jam 5 pagi supaya dapat sunrise-nya. Makanya gue prepare dari malam ini berangkat duluan supaya nggak telat. Yuk. Jam 10.30 baru sampai di hotelnya. Jadi sebelum besok syuting, kan pagi banget syutingnya ya. Nih gue nyukurin dulu nih sebelum besok pagi nih. Malam ini gue cukurin dulu. Ada kejadian menarik pada saat sampai di hotel. Jadi ekspektasi gue ketika sampai di hotel, hotelnya itu yang kayak di gedung terus ada liftnya, ya gitu-gitulah. Ternyata sampai sana hotelnya itu cuman maksimal ada 2 lantai dan petak-petakan kayak villa gitu. Dan itu luas banget gitu ya. Dari lobby sampai ke kamar itu sekitar 100-200 meter. Gue jalan 3-5 menit. Ya, tadinya pada saat perjalanan ke hotelnya nih dari lobby itu ya udah santai aja gitu ya. Lama-lama makin jauh lah. Ini kok makin jauh, ini makin jauh, gelap lagi malam-malam jam 11. Terus pas sampai lah di hotel, Udah ada belakang. Udah 3 bawah. Kini ke bawah. agak nanti dulu deh. Pak, makasih ya, Pak. Ada kuncinya. Kacau, bro. Iya, jadi kita merasa di sini gua ada Aji dan Rifkai yang ikut ke yang ikut hari ini. Kita merasa ada sesuatu energi yang tidak biasa. Waduh. Nggak, iya nggak tahu ya, maksud gua kayak ya sepi malam-malam, terus dari tempatnya pun kayak ada hawa-hawanya yang gitulah, kalian tahu sendiri. Nah, jadi dari lobby ke sini tuh sekitar 100 meteran, ada nggak ya? Lebih lah, ya 100 meter Ya, lah. pokoknya 5 menitan lah dari tadi ke sini. Dan gelap, gua tadi kebayangnya tuh kayak hotel, ya udah hotel di gedung, ada liftnya gitu ya. Ternyata enggak. Dan pas sampai kamarnya jauh, terus agak menyeramkan. Dan kita itu bertiga dapat 2 kamar. Jadi salah satu ada yang tidur sendiri. Siapakah yang tidur sendiri? Ini dia. Oke, jadi ceritanya kita di sini dapat 2 kamar, tapi kita cuma bertiga. Berarti ada salah satu yang harus tidur sendiri. Nah, gue punya ide. Gue mau kita bertiga home pimpa. Hobi, Pak. Biar apa nih? Yang kalah, Apa dulu nih? Apa dulu nih? yang kalah tidur sendiri. Oke? Yang kalah tuh yang terakhir. Apa Iya, yang ini yang kalah, yang terakhir. Beda terakhir apa beda pertama? Yang terakhir. Beda terakhir. Oke. Ini nyari yang menang dulu kan, Nyari yang habis itu menang, sweet. Dari mana? Ya, home pimpa. Oke. Temen lu sulit lu. Masih kan? Iya, gitu. Yang kalah tidur sendiri ya. 1, 2, 3. Tidur sendiri di atas.
atas lagi ya. Di atas banget ini. Bro di atas udah selamat bro. Selamat. Gimana? Beda perasaan kamu setelah mengetahui hasilnya? Curang ini. Soalnya biasanya Jule yang tidur sendiri kan kalau di mana-mana. Sekarang kenapa jadi saya? Mungkin karena kemalaman kali ya, jadi suasananya agak ini menyeramkan. Terus Malam dan ini bang hari biasa. dia hari biasa jadi sepi. Terus apa ini tuh kayak jadul gitu. Emang konsepnya kayaknya emang lama. Di situ ada yang energi kuat. Di situ ada yang energi kuat. Tiba-tiba ada energiku. Nggak aman. Ya, setelah menentukan tidur di mana kamarnya, lanjut ke potong rambut Jeffrey Nicole. Pada saat gue datang ke sana, Jeffrey Nicole ternyata belum datang, dan dari brand pun masih dalam perjalanan ya. Nggak berapa, kayaknya 30 menit atau 40 menit mereka datang. Habis itu janjian untuk motong rambut di malam itu juga. Gue motong jam setengah 12 kayaknya tuh. Setengah 12 atau jam 12 malam. Oke, ketemulah Jeffrey Nicole di situ, dan iya, ketika gue pegang rambutnya ya, rusak, kering, terus juga udah panjang juga. Jadi gue harus motong rambut sesuai dengan request dari Gatsby. Ini baru nih Bang. Ya. Set ngap. Sehat. Jauh hati di dalam. Iya, lu di pem gak sih? Di pem kemarin kacau mati semua nih kayaknya rambutnya. Season 2-nya 3 bulan setelah ini. Selesai potong jam 1 malam, kita siap-siap untuk tidur. Sebenarnya gue bingung malam-malam itu ya, karena syuting itu mulai jam 5, terus jam 4 ini kita udah harus prepare berangkat ke lokasi. Dari hotel ke lokasi nggak terlalu jauh, sekitar 15 menit sampai 20 menit. Jadi gue bingung, kalau tidur 2 jam itu takutnya kebablasan. Terus kalau begadang, besoknya takutnya kerjanya nggak bisa fokus. Akhirnya gue memaksakan untuk tidur, walaupun dengan waktu yang mepet kayak gitu. Dan gue bisa tidur sekitar kayaknya maksimal 1,5 jam lah. Jam 4 bangun, alarm bunyi. Jam 4.20 hari ini persiapan, jam 4:30 kita berangkat, sampai sana jam 5. Ya, jadi sekarang itu temanya coma hair curtain. Jadi stylingnya cuma 2 itu aja, karena produk yang akan dijadiin iklan tuh yang Gatsby balm cream ya, yang untuk curtain dan koma. Iya, jadi ternyata kita akan styling di lobby lagi kayak malam nyukur di sini, karena Cikole itu listrik ke sana itu ada jamnya. Nanti nggak sih, kan di sana hutan nih, nggak setiap saat ada listrik di sana. Jadi makanya sebelum syuting di sana kita styling dulu di sini. Ya. Masih belum mati, ini coba. Oke. Thank you bang. Oke, tugas pertama selesai. Lanjut di sana styling lagi nanti. Harusnya volumenya aman. Jadi di sana gue pakein produk dikit, tata-tata dikit sambil gue standby. Nah, ketika videonya itu take. Yuk. Ya, syuting hari ini di atas gunung Lembang ini, deket apa? Tangkuban Perahu ya. Tukang cukur adventure. Oke, teman-teman, jadi kita udah di Lembang atas. Kita hari ini udah mulai start mau syuting, dan kita baru datang di lokasi tempatnya, dan mungkin kayak kalian harus lihat dulu sih lokasinya kayak gimana.
Kasih lihat dulu. Nggak ngerti nih. Udah nggak ada cahayanya tapi nggak apa-apa. Nggak ada. Tidak terlalu banyak. Sebenarnya kalau produk itu kan lebih mengkilap ya. Nah, sedangkan kalau terlalu banyak takutnya lepek. Jadi pakainya dikit aja. Dan berak lagi. Kita pantau. Ada di situ boleh. Tunduh tuh, tunduh pisan. Nah, di sini yang perlu kalian tahu adalah ketika ada seorang artis, model, rambutnya bagus, terus bajunya rapih, itu ada orang-orang di belakang yang merapihkan di setiap menitnya, di setiap jamnya. Terutama di bagian rambut ya. Kesulitan gue adalah karena syutingnya di outdoor, itu makin siang, makin anginnya makin kenceng. Ya, jadi semakin siang, sekarang jam setengah 10-an. Lihat tuh, angin apa? Dari lensa yang baru. Jadi rambutnya tuh gerak-gerak juga. Jadi gue harus standby. Orang nggak tahu itu. Ini lagi cek. Oh, 3, 2, action. Nggak terlalu ketara lah ya. Nah, kan suka ada tuh pertanyaan, Bang, gimana caranya rambut gue tetap rapih walaupun gue pakai helm? Maksud gue, rambut kena angin aja berubah, apalagi kena helm, ya lepek lah. Nah di sini gimana caranya supaya rambut itu bagus setiap hari, bagus terus? Ya ditata ulang. Lu belajar untuk menatanya, belajar untuk sisirnya. Banyak banget yang pengen rambutnya bagus, tapi ini males sisiran. Gimana caranya lu pengen bagus, tapi males sisiran? Ibarat apa ya? Lu pengen kenyang, tapi males makan, itu gimana caranya tuh? Dia lari pagi. Gitu boleh nggak? Nonton apa? Nonton orang. Pengen juga dong. Nonton apa? Gue nonton. Nonton orang. Sama aja. Anjay, attention to detail. Kalian di sini lihat nih faktanya, yang lu lihat foto segala macam, yang lu tunjukin ke tukang cukur, Bang, gue pengen potong kayak Ariel, Bang, gue pengen potong kayak Jeffrey Nicole, pengen potong kayak siapa lagi, David Beckham, Ronaldo, Neymar segala macem. Rambut mereka itu udah ada yang natanya. Kalaupun tidak ada orang natanya, mereka belajar untuk menatanya, belajar untuk stylingnya. Nah, lu pengen rambutnya bagus tapi malas sisiran, malas mandi, itu gimana ceritanya? Nggak akan ketemu. Dan tugas gua sebagai tukang cukur itu ya udah mencukur rambut, membuat polanya supaya tumbuhnya bagus, membuat sesuai dengan kepala kalian, sesuai dengan bentuk wajah. Sisanya kalau kalian pengen bagus terus di rumah, ya belajar stylingnya, belajar untuk natanya. Cewek-cewek itu udah punya hair dryer, punya catokan, punya produk styling di rumah segala macam. Kita cowok punya catokan, punya hair dryer aja dibilangnya banci. Gimana caranya si cowok-cowok ini bisa berpenampilan dengan bagus mulai dari rambutnya kalau punya catokannya dia udah dibilang banci? Sedangkan di Eropa, di Jepang, di Korea, nah mereka punya catokan, punya hair dryer itu udah hal yang biasa. Mereka ribet terhadap penampilan itu udah hal yang biasa. Nah, jadi di sini gue sebagai hairstylist
itu benar-benar memaksimalkan apa yang gue bisa supaya artis, model, aktor itu bisa tetap maksimal berpenampilan dari mulai rambut, baju, makeup segala macam, supaya artis, model, selebritis bisa berpenampilan itu maksimal di layar kaca. Scene apa nih Pak selanjutnya Pak? Lorong lumut. Apa katanya tadi? Lorong lumut tuh peninggalan itu tuh. 1936. Tempat persembunyian zaman Jepang apa ya? Belanda dong 36. Katanya Jepang. Iya Jepang atau enggak Belanda. Action bilang. Action. Mau ngapain gitu? Anjing. Oke teman-teman, ini kita tiba-tiba disasarin oleh bapak driver. Kita nggak tahu nih kita di mana. Pokoknya kita ada di tengah hutan. Gua nggak tahu ini di mana dan serem banget. Konon katanya di sini. Wah iya teman gua, bang. Bang Jul diculik. Iya gue ngasih udah nggak jadi deh. Gue bercanda kok. Selamat menonton. Pak, apaan itu Pak? Lorong lumut. Lorong, sampingnya lumut. Apa ya ini ya? Ya tempat sembunyi katanya. Thank you Bang. Iya sebenarnya ketika gua kemarin styling Jeffrey Nicole, mulainya dari jam 2 terus di rundown tuh jam 5 selesainya, ternyata kita selesai lebih cepat. Yakin, make sure dulu deh, belum teriak. Make sure dulu sebelum kita teriakin pun. Agak bete. Belum nilai dilempar nih. It's a wrap. It's a wrap. Bungkus. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Setelah 13 hari berlalu, akhirnya kita kelar juga syuting. Masih ada bungkus jam 3 sudah selesai. Jam 4, jam 3 itu sebenarnya udah mau selesai, tinggal perintilan doang dan gua pun tugas gua udah selesai. Di sini tuh makin kesini gua makin memahami bahwa pekerjaan gua itu sangat dibutuhkan sama industri ini. Mungkin beberapa orang itu melihat gua kerjanya di sana nggak jelas ya gitu-gitu aja. Cuma nata rambut doang, sehelai dua helai gitu dibenerin, lebay banget sih, ngapain sih? Yang orang nggak tahu, di sana kan ada orang dari produknya, dari Gatsby-nya. Mereka pun kan melihat di layarnya, ini rambutnya udah rapi apa belum, terus turun apa enggak, berubah apa enggak. Nah, tugas gua di sana emang sangat-sangat detail sekali, karena satu helai dua helai itu pada keluar di video itu sangat kelihatan dan agak susah untuk diedit. Kalau di foto kan bisa gampang tuh dihapus, satu helai dua helai aman lah. Selain menata rambut, gue juga ngelihat ke layar kameranya, itu rambutnya, angle-nya segala macam itu udah oke apa belum. Terus kalau dari angle kanan rambut yang bagus itu gimana, dari angle kiri rambutnya yang bagus itu gimana, itu selalu gue ubah-ubah tuh supaya semua angle-nya itu bisa maksimal. Jadi kalau ada yang bilang styling manggil gue 5 juta itu gitu-gitu aja, lu setelah hampir seharian selesailah pekerjaan gue, selesailah syuting ini, bungkus semuanya. Dan hasilnya pun gue senang juga karena Jeffrey Nicole terlihat lebih ganteng karena ada gue di belakangnya. Jadi itu dia keribetan gue hari ini untuk menata rambut seorang artis, seorang model. Kalian pengen rambutnya bagus, minimal harus belajar sisiran, harus belajar styling sendiri. Kalau males gimana? Panggil gue. Harganya berapa? 5 juta aja untuk 4 jam. Gua Jule, jangan lupa sisiran.